lanjut untuk menjawab dari Tadi katanya ini. Iya, mulai maksudnya ini. Ada soal yang pertama yaitu observation. Pada poin pertama yaitu ceritakan apa saja perbedaan dasar sintesis yang kamu mengerti antara metode mekanik dan ultrasonik, mulai dari proses reaksi lalu apa perubahan warna yang tampak dari hasil data yang sudah didapatkan. Untuk perubahan warna yang tampak yaitu pada warna endapan untuk metode mekanik yaitu hitam keabu-abuan, sedangkan pada ultrasonik hitam pekat menurun. Mungkin hal tersebut dapat diketahui ataupun dapat dianalisis bahwa warna yang didapatkan, mengapa yang ultrasonik lebih pekat dan juga mungkin karena dari hasil gelombangnya yang terlalu kencang sehingga pada saat pengasupan ataupun pada saat gelombang tersebut dilakukan itu lebih optimal daripada yang mekanik, sehingga hasil yang didapatkan olehnya itu lebih pekat mungkin. Dan juga kejernihan dari larutannya untuk metode mekanik itu lebih keruh dan tidak stabil, sedangkan untuk yang metode ultrasonik itu lebih jernih setelah disaring. Karena hasil yang sudah didapat itu hitam pekat yang dimana hitam tersebut sudah di bawah dan mempunyai bentuk endapan, dan sedangkan endapan yang dihasilkan itu sangat halus sehingga ketika pada saat disaring itu hasilnya lebih jernih ketimbang dari yang metode mekanik. Dan bagaimana bentuk tekstur dan daya tarik magnetnya? Untuk bentuk teksturnya sendiri yang metode mekanik berbentuk gumpalan besar dan tidak merata. Hal tersebut memungkinkan karena tidak optimal ataupun tidak meratanya partikel mekanik yang berada di dalam partikel tersebut ketika diputarkan, sehingga masih terdapatnya beberapa gumpalan yang tidak merata. Dan berbeda dengan metode ultrasonik yang partikelnya lebih halus dan lebih merata. Sama halnya dengan yang tadi, yaitu dari ultrasonik itu menghasilkan lebih bagus karena dari gelombangnya sendiri itu sudah kuat. Sedangkan untuk teksturnya yaitu saat disaring pada metode mekanik sedikit kasar dan mudah menggumpal. Sudah dapat diketahui sebelumnya bahwa pada bentuk endapannya sendiri itu sudah memiliki gumpalan besar, sehingga untuk teksturnya sendiri tidak jauh dari bentuk endapannya, yaitu sama seperti halnya mudah menggumbalnya. Agak berbeda dengan metode ultrasonik, di mana untuk metode ultrasonik sendiri itu sudah lembut dan seperti lumpur yang basah, karena kan dari partikelnya itu sudah halus. Nah, apabila sudah halus itu jika dilihat dari bawahnya ketika disaring itu sudah seperti lumpur yang basah. Dan juga daya tarik magnet untuk metode mekanik yaitu lambat merespon magnet dan sebagian menempel. Kebetulan ketika magnet itu berputar pada mekanik, ketika sudah diberhentikan terdapatnya sebagian yang menempel, jadi itu teksturnya atau bentuknya itu menempel pada magnet yang sedang memutar. Jadi ketika itu sudah diberhentikan, magnetnya itu berubah menjadi warna hitam dan tidak putih karena itu terdapatnya penempelan pada teksturnya atau bentuknya tersebut. Dan berbeda dengan yang ultrasonik yaitu daya tarik magnetnya cepat tertarik dan membentuk jejak yang rapi di dinding berjalan. Lanjut soal nomor 2 yaitu jelaskan fenomena apa saja yang terjadi dalam proses penambahan NaOH dalam masing-masing metode. 1 menit lagi ya. Apakah pembentukan endapan lebih cepat daripada metode tertentu? Pada saat penambahan NaOH, pembentukan endapan yang pada metode mekanik itu lebih cepat daripada metode ultrasonik. Dari data itu lebih cepat daripada metode mekanik yang didapatkan. Lalu, apa kamu melihat perubahan suhu, bau, dan kejernihan larutan yang berbeda? Itu sudah pasti terlihat. Untuk metode mekanik itu baunya nyaris tidak ada, dan sedangkan suhunya itu sedikit menaik. Sedangkan untuk metode ultrasonik baunya sedikit lebih tajam, jadi agak pekat begitu, dan juga suhunya lebih tinggi dan hangatnya terasa sangat nyata. Sama halnya dengan yang tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa kejernihan dari larutan
Udah atas selesai itu ya. metode Sekarang lebih keras dan stabil, sedangkan untuk operasional bagian itu sini lebih buat lucid videonya. karena pada saat Waktunya. menjawab pertanyaan nomor 2 yang magnetit, Ayo, udah mulai yang nih. pertama yaitu berdasarkan data percobaan, yaitu penurunan konsentrasi dari 5 ppm menjadi 1 ppm, apa simpulan tentang efektivitas magnetik yang kamu buat dalam penyerapan INFA, dan jelaskan mengapa kamu menemukan magnetik itu aktif atau tidak. Dari percobaan itu terdapat bahwa konsentrasi awal Fa yang pertama itu dari 5 ppm, sedangkan konsentrasi akhirnya itu berubah menjadi 1 ppm. Mengapa hal tersebut drastis? Dari literatur jurnal yang telah dibaca, yaitu bahwa kemungkinan besar itu dapat dipengaruhi oleh pH, karena pada platform kami dapat dijelaskan bahwa pH itu nilainya lebih kecil daripada absorbansi atau konsentrasi atau CO sisanya, sehingga seharusnya untuk CO yang terabsorpsi ataupun Fa ini nantinya yang terabsorpsi itu hasilnya lebih besar daripada pH-nya. Apa yang membuatnya berhasil? Menurut saya itu yang berhasil itu berdasarkan pada pengukuran pH-nya yang dapat berpengaruh pada konsentrasi awalnya, sehingga konsentrasi akhirnya itu dapat mempengaruhi dengan hasilnya. Dari mana hasil nomor 2? Hasilnya dari mana? Absorbasi yang turun tajam, apa hubungan antara struktur magnetik dan permanen sebagai absorben? Nah, dalam hal ini absorben itu berperan penting karena gimana absorben pasti nilainya lebih tinggi daripada hasil pH-nya, sehingga magnetiknya itu berhubungan dengan hasil dari absorbensi yang nantinya akan didapatkan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu ada prediction. Jika kamu menggunakan magnetik dan ukuran partikel yang lebih besar dan tidak seragam, apa yang akan terjadi dari hasil absorpsi Fa? Apakah yang tersebut akan bisa lebih banyak, lebih sedikit, atau sama aja? Mungkin menurut saya ketika tadi sudah dijelaskan bahwa partikel magnetiknya itu Ternyata ada kesini, ada kesini. Kira 3. luar biasa. Ketika Fa yang terserap itu akan menghasilkan lebih sedikit karena partikelnya yang besar dan tidak seragam. Apabila dari partikel tersebut lebih halus, itu kemungkinan akan lebih banyak yang dihasilkan. Dan jelaskan alasannya berdasarkan dari luas permukaan dan proses adaptasi, yang dimana semakin besar luas permukaannya, kemungkinan hasilnya akan mempengaruhi juga dari proses absorpsinya. Dan lanjut untuk coba ceritakan secara ringkas kepada teman sekelasmu hasil eksperimen praktikmu dari proses sintesis hingga absorpsi, dan mengapa magnetikmu efektif atau tidak. Jelaskan apa yang terjadi, apa datanya, dan mengapa itu penting. Dari hasil yang sudah kita eksperimenkan, yaitu pada kita mendapatkan sintesis magnetik yang dimana kita bandingkan dengan konvensional, yaitu sintesis ultrasonik, dan didapatkan bahwa dari hasil datanya itu sintesis magnetik itu hasilnya lebih bagus daripada sintesis yang ultrasonik. Padahal seharusnya dengan sintesis yang menggunakan metode ultrasonik itu harusnya lebih bagus hasilnya daripada yang mekanik. Akan tetapi dari hasil yang didapatkan ketika kita eksperimen, yaitu sintesis yang mekanik, itu hasilnya lebih bagus daripada yang ultrasonik. Dan untuk absorpsi kita itu menggunakan air embun, yang dimana pada saat itu hasil dari absorpsi embun tersebut didapatkan kita menggunakan pH optimum, yaitu dengan pH 5 dan juga pH 6, yang dimana pada pH 5 itu hasilnya sudah bagus. Untuk nilai besar dari absorpsinya itu absorbensinya itu lebih banyak daripada nilai dari sisanya. Akan tetapi pada pH yang ke-6
itu berbanding terbalik. Dapat dikatakan bahwa pada pH 6 tersebut hasil dari sisanya itu malah lebih banyak ketimbang dari hasil absorbensinya. Nah, mengapa itu terjadi? Kemungkinan itu terdapatnya sisa-sisa partikel dari sintesis magnetiknya yang sebelumnya ataupun dari yang terdapatnya kontak dari senyawa yang lainnya, dan juga berdasarkan dengan teori itu dikatakan bahwa hasil dari yang terabsorpsi itu seharusnya lebih banyak daripada hasil dari yang sisanya. Jadi hal tersebut mungkin sangat mempengaruhi dari data yang akan didapatkan nantinya.